Kalau Kojana sendiri melihat aksi korporasi akuisisi dan merger di sektor teknologi itu seperti apa sih? Era APBN di tahun 2026. Ini akan nyangkut juga ya ke kita punya outlook ya di tahun 2026. Sektor-sektor yang menarik tuh di market tuh apa sih gitu kan ya? Ini sebenarnya malah menarik untuk kita analisa lebih dalam perbankan. Price to books itu udah tinggi-tinggi sekali. Sektor yang kita merasa menarik di APBN 2026 itu adalah sektor energi terbarukan. Dulu pribadi dulu tuh setahu saya nggak ada yang cover. Ting itu pertama yang cover, Pani pas di 500 perak. Segala macam aksi korporasi, kita tuh sebagai value investor ngeliatnya cuma satu. Disitulah market biasanya akan panik dan orang-orang pada berbondong jualan. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, jumpa kembali di acara Cuan Talks kita hari ini ya. Hari ini kita akan ngomongin outlook ya di tahun 2025 sampai akhir nanti. Dan juga nanti sedikit lah outlook di tahun 2026. Karena nanti selain kita lagi ngomongin sektor yang menarik, kemudian kita juga akan ngomongin aksi korporasi juga yang sedang diperbincangkan. Seperti ya kita tahu ya, ada banyak aksi korporasi right issue, private placement. Dan juga ya kita nanti akan ngomongin outlook 2026 karena kita akan ngebahas juga sedikit terkait dengan komposisi era APBN dan juga nanti prioritasnya itu untuk apa aja sih, dan kita akan lihat ini akan berdampak positif untuk beberapa sektor apa aja dan sahamnya apa aja. Nah hari ini ya untuk special edition ini kita juga akan bahas berbagai macam tadi topik dengan Ting ya, mungkin teman-teman tahu ya, udah follow juga di sosmednya, di Instagramnya atau di YouTube-nya. Mungkin kita kenalan dulu ya dari tim Ting, yaitu Ko Jonathan. Nah jadi Ting ini adalah investment house dan juga research ya tadi ya, terkait dengan research investment club dan juga research house gitu ya. Jadi kita kenalan dulu sama Ko Jonathan. Halo Ko Jonathan. Halo, thank you ya udah diundang ke Ajaib hari ini. Thank you juga udah mau menyempatkan ya untuk datang ke Ajaib Sekuritas, Ajaib Investasi untuk berbagi pengalaman dan juga riset-riset ya yang terkini terkait dengan emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah mungkin sebelum itu kita mau kenalan dulu sama Ting, walaupun teman-teman mungkin udah banyak yang follow atau teman-teman udah banyak yang ngikutin Ting ya di sosmed ya, baik itu di YouTube maupun juga di Instagram. Mungkin kita mau sedikit intermezzo nih kenalan sama Ting. Ting itu kan tadi investment club gitu ya, dan juga tadi research house gitu ya. Dan kira-kira tuh pendekatan risetnya tuh seperti apa sih Ko Jonathan, mungkin bisa di-share? Oke, jadi Ting sendiri ini kita berbentuk investment club dan research house yang berbasis 100% fundamentals ya. Kita lebih memandang di balik suatu saham itu ada bisnis yang berjalan. Kita benar-benar fokusin pelajarin bisnisnya. Bisnisnya bergerak di bidang apa, apakah bisnis terus bertumbuh, valuasinya gimana. Jadi pendekatannya memang 100% itu lebih ke value investing. Kita pelajarin bisnisnya, ke depannya bagaimana, dan kalau memang ditawarin dengan harga murah, kita investasi di sana. Jadi benar-benar fundamental. Oke, jadi fundamental ya. Jadi teman-teman tadi bisa sesuaikan sama paparan resiko ya, dan juga sesuaikan tadi sama pendekatan riset yang teman-teman lakukan gitu ya untuk dalam memilih saham. Nah, tadi kalau misalnya bikin riset ya, kira-kira untuk per bulannya itu atau per minggunya tuh ada bikin riset berapa kali gitu nggak sih? Oke, ini interesting question ya. Jadi di Think sendiri, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kita ada berbagai macam research ya. Ada kita yang paling disukain orang itu adalah sebutannya think case. Apa itu think case? Itu merupakan very deep dive research, di mana satu research mencakup satu company dan sektornya. Itu satu research aja butuh waktu sekitar 1-2 bulan. Itu benar-benar deep dive banget. Kita pelajarin ownernya ini siapa. Karena kan di balik bisnis itu kan ada orang yang menjalaninya. Kita sebagai investor minoritas, ketika kita mau menaruh uang kita di perusahaan tersebut, ya kita harus pelajarin apakah manajemennya bisa kita percaya. Itu kita pelajarin mulai dari ownernya, bisnis modelnya bagaimana ya. What I mean by business model itu adalah gimana cara mereka bisa mendapatkan uang. Mereka beli barang dari siapa, mereka jualnya ke siapa, marginnya bagaimana, industrinya bagaimana. Apakah bisnis tersebut banyak melakukan transaksi-transaksi afiliasi yang bisa merugikan kita. Itu kita pelajarin semua sampai ke demand supply, financials ya. Kita detailin sampai ke unit economics, dan pada akhirnya baru kita bisa memberikan valuasi terhadap bisnis tersebut. Itu merupakan research yang kita publish mungkin sekitar 1-2 bulan sekali. Nah, kemudian di luar dari Thinkis, kita ada juga beberapa research lain lah ya. Katakanlah investment workshop, itu juga kadang kita research mengenai sektoral terbaru. Kita praktek bareng bersama member-member di Think. Ada juga Thinkdex ya, atau referensi
ide investasi yang kita rasa kayaknya sekilas ini cukup menarik nih untuk dianalisa lebih dalam. Kita kasih tampilan PDF-nya dan juga video. Kenapa menurut kita ini sekilas lumayan menarik ya untuk member-member yang udah join, karena mereka udah memiliki kacamata yang sama. Tugas mereka tinggal cari tahu, oh kira-kira ini benar menarik atau enggak, tinggal dianalisa lebih dalam lagi. Kurang lebih itu 2 yang merupakan pilar kita ya. Jadi investment thinkers yang very deep dive, dan juga ada workshop untuk praktek bareng. Nah yang ketiga ada monthly investing yang kita rasa ini kayaknya menarik untuk dianalisa lebih dalam. Nah, tentu untuk mensupport ini semua, kita fasilitasi dengan adanya grup. Itu investment club kita. Jadi kita kadang-kadang sering ada grup call, ya, sering discussion di grup setiap hari. Ada yang nanya, sektor ini bagaimana nih? Nah, itu kita fasilitasi bersama dengan analis, basically everyday discussion. Oke, jadi kalau discussionnya tuh tadi setiap hari gitu ya. Tapi kalau misal untuk bikin researchnya tadi tergantung mau yang deep dive atau yang biasanya untuk yang weekly gitu juga pasti ada gitu ya. Kalau Jonathan ya. Tergantung dari produknya ya. Oke. Jadi tergantung juga kira-kira dia menarik apa gitu ya di market betul. Gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ada yang menarik kayak aksi korporasi yang akan kita bahas gitu ya nanti ya. Ada red issue, ada juga ada private placement gitu ya dari emiten yang mungkin teman-teman juga tunggu gitu ya. Karena banyak juga yang diomongin gitu kan emiten PANI ini ya. Mungkin kita langsung sebut aja walaupun nanti sabar kita akan ngomongin IHSG-nya dulu ya sebelum ngomongin emiten. Sekarang kita ngomongin IHSG dulu nih. Ya Ko Jonathan ya, karena kan ya kalau kita ngomongin sektor, kita ngomongin tentang market gitu, kita nggak afdol kalau kita nggak ngomongin si induknya dulu nih, si IHSG-nya. Nah kita lihat IHSG ini kan ya memang ada outflow lah ya. Kalau di tanggal 9 kemarin itu outflow-nya tuh 60 triliun di all market ya untuk di equity market. Dan itu tuh besar sekali dan rata-rata ya seperempatnya lah di saham BCA gitu misalnya. Nah kira-kira outflow di hal seperti ini gitu ya, seperti di banking itu tuh apakah memang kinerja keuangannya melandai kah atau seperti apa sih? Atau emang asing ya pengen keluar aja gitu kan, nggak mungkin kan, pasti ada alasannya. Oke, jadi pertama-tama kalau kita ngomongin indeks kita ya, mungkin per hari ini indeks kita di 7.800 plus minus kali ya, sekitar 7.800. 7.600 terakhir. 600 sudah turun banyak turun kan kemarin turun 3% tuh Senin Selasa ya. Padahal kemarin sempat udah all-time high kan 8.000. Betul. Nah, di mana yang menarik dari indeks kita, ya sekali lagi disclaimer ini yang kita bahas terutama dari saya pribadi ini merupakan dari kacamata value investing dari fundamental. Di mana kenaikan indeks kita itu sebenarnya bisa dibilang semi inorganik. Ya, kenapa saya bilang semi inorganik? Karena indeks kita itu ditopang oleh banyak saham-saham yang mungkin bahasanya saham-saham konglomerasi. Jadi kalau kita lihat daftar top 10, top 20 market cap terbesar, kalau 5-10 tahun lalu isinya adalah perusahaan-perusahaan yang keuangannya bagus, profitnya besar, seperti Bank BCA, Bank BRI, Telkom, ICBP, dan segala macam. Sedangkan mungkin dalam 2-3 tahun belakangan itu mulai ada perubahan, di mana top market cap kita itu mulai diisi oleh saham-saham konglomerasi, katakanlah seperti Brand misalnya. Ada juga DSSA, PANI kalau nggak salah top 11 atau top 12 market cap. Jadi memang mulai ada perubahan dari isi leader di market cap tersebut. Ya, jadi yang market cap besar-besar itu banyak dari saham-saham konglomerasi. Yang dimana kalau kita lihat secara valuasi konvensional gitu ya, price to earnings, price to books itu udah tinggi-tinggi sekali. Ya, pertanyaannya dengan adanya outflow yang begitu besar di perbankan, kira-kira apa reasoningnya gitu kan? Nah, mungkin kalau dari kacamata investor sendiri, kita sama-sama tahu perbankan ini di tahun 2025 memang bukan tahun yang cukup baik, bukan tahun yang gembira lah. Kenapa? Karena simpelnya gini, sektor bisnis apa yang di tahun 2025 itu bisa bertumbuh banyak banget? Rasanya nggak banyak. Kita ngomongin batu bara, harganya turun dibandingkan tahun lalu. Kita ngomongin properti, marketing sales juga turun dibandingkan dengan tahun lalu. Ini kita ngomongin sektor yang besar-besar semua. Misalnya kita ngomongin sektor apa lagi? Sektor konstruksi juga sama, ya, sulit. Ya. Jadi poinnya adalah kalau bisnis realnya aja itu nggak bertumbuh secara signifikan, gimana perbankan itu bisa nyalurin kredit secara signifikan? Otomatis apa? Kredit yang mereka salurin kan juga lebih ngerem nih. Mereka lebih pilih-pilih. Aduh, kayaknya ekonomi lagi nggak begitu bagus. Otomatis apa? Perbankan juga lebih ngerem nyalurin kredit. Perbankan lebih ngerem nyalurin kredit, otomatis apa ya, pendapatan mereka juga menurun. Nah inilah yang membuat kenapa kinerja perbankan di tahun 2025 itu sebenarnya nggak gitu bagus dibandingkan dengan tahun 2023, tahun 2024 itu kan mereka banyak yang terus bertumbuh. Ya, tapi sebaliknya kalau kita lihat BCA nih, tadi kan ngomongin BCA outflow besar. Menariknya BCA itu merupakan satu-satunya bank di tahun 2025, bank buku 4 itu yang masih bisa bertumbuh loh. Jadi kalau ditanya apakah penurunan BCA ini karena memang fundamentalnya yang kurang bagus. Menurut saya pribadi sebenarnya nggak. Fundamentalnya itu tetap benar-benar sangat solid. Cuman memang mungkin karena sentimennya lagi nggak bagus. Kemarin ada demo, plus ada perubahan Menteri Keuangan ya Sri Mulyani. Jadi orang pada fear, pada takut
mungkin keuangan kita akan kurang begitu rapi segala macam. Tapi saya pribadi dan teman-teman di Think kita malah merasa ini sebenarnya malah menarik untuk kita analisa lebih dalam perbankan karena bisa dapat perusahaan-perusahaan bagus ya, di harga yang lebih murah. Oke, jadi istilahnya ya bisa dikit-dikit buy on weakness gitu ya, Coach Jonathan ya. Karena kita melihat tadi sebenarnya dari pertumbuhannya ya kalau kita bandingin memang sama Bank Himbara ya BCA ini masih yang lebih oke kan. Kalau kita lihat dari earningsnya, dari bottom line-nya lah ya masih tumbuh. Bahkan loan-nya juga masih tumbuh double digit ya. Terakhir di first half ya kita lihat sih harusnya masih kita lihat pertumbuhannya masih lebih oke gitu kan dibandingkan dengan yang lain. Nah kemudian tadi kita Coach Jonathan sempat menyinggung juga Ibu Sri Mulyani yang di reshuffle gitu ya dari kabinet Merah Putih, yang dimana kita tahu ya ini sangat krusial karena kan di mata internasional kan ya Ibu Sri ini kan cukup jadi istilah pionir juga gitu kan ya, dan bisa dikatakan menjadi trust lah investor-investor global. Nah sekarang kan kalau kita ngomongin Ibu Sri kita juga pasti akan ngomongin era APBN di tahun 2026. Ini akan nyangkut juga ya ke kita punya outlook kayak di tahun 2026 karena kan era APBN ini jadi ya postur era APBN tahun depan itu kan pasti akan jadi pandangan lah sektor-sektor yang menarik tuh di market tuh apa sih gitu kan ya. Dan kalau kita lihat ini postur era APBN kan udah diumumkan gitu ya teman-teman. Biasa kan kalau 17 Agustusan gitu ya, sebelum 17-an itu kan pasti akan umumin postur era APBN tahun depan. Nah kita lihat asumsi-asumsi dasarnya seperti pertumbuhan ekonomi kita di 5,4%. Untuk di tahun 2026 ya, bahkan IMF aja di tahun 2026 tuh memproyeksikan kita punya pertumbuhan ekonomi itu cuma 4,7%. Jadi seberapa yakinkah nih pertumbuhan ekonomi kita bisa tumbuh ke 5,4%? Kemudian ada beberapa asumsi lain seperti inflasi gitu ya di 2,5%. Kemudian rupiah kita ya di 16.500 lebih tinggi sebenarnya dibandingkan dengan di tahun ini untuk yang proyeksinya untuk outlook di 2025 itu di 16.300-an. Jadi dan tadi pertumbuhan ekonomi pun untuk outlook di 2025 ya itu kan di sekitar 4,7 sampai di 5%. Itu di tahun depan tuh lebih tinggi tadi ya di 5,4%-an. Nah, kira-kira dari postur era PBN ini ya kira-kira ada nggak sih dampak positif misalnya penggunaan dananya tadi untuk apa aja, belanja negaranya untuk apa aja, itu juga kira-kira berpengaruh seperti apa sih Coach Jonathan untuk sektor tertentu? Oke, jadi kalau kita lihat era APBN 2026 ya, rencananya itu kan salah satu pasti program MBG ya. Betul. Program MBG jalan. Nah kalau kita di Think kita sedikit tertarik nih dengan salah satu anggaran yaitu apa? Ya ketahanan energi. Di mana Pak Prabowo kan mention, kita akan fokus mengembangkan energi di industri migas salah satunya dan juga di energi terbarukan. Di mana kalau misalnya teman-teman lihat energi terbarukan ini sebenarnya bukan barang yang baru, tapi barang udah lama. Jadi dari dulu itu kan udah sering banget digaungin. Ayo kita bangun green energy supaya lebih ramah lingkungan, segala macam. Tapi pertanyaannya cuma satu. Kita mau bangun energi terbarukan, uangnya dari mana? Mungkin teman-teman yang belum tahu, sebagai gambaran untuk kita bangun satu pembangkit batu bara, itu butuh biaya sekitar 1-2 juta dolar per megawatt. Jadi kalau kita mau bangun satu pembangkit listrik kapasitasnya 50 megawatt ya tinggal kita kaliin aja. Sebagai gambaran, kalau energi terbarukan, kita ambil contoh pembangkit listrik geothermal. Itu biaya per megawattnya udah 7-8 juta. Udah 3-4 kali lipat lebih mahal. Memang kalau sekalinya pembangkit listrik energi terbarukan itu udah jadi, biaya operasinya murah. Karena kan mereka nggak perlu dibakar lagi. Kalau batu bara kan harus beli batu bakarnya terus. Tapi kalau kita ngomongin biaya geothermal itu kan uapnya udah dari bawah tanah tuh. Jadi mereka gede modal di awal, tapi sekalinya udah bangun, itu biaya operasinya murah. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa membangun energi terbarukan dengan cepat? Untuk membangun energi terbarukan aja udah lama. Ditambah butuh modal yang sangat besar di awal. Capex-nya itu besar. Jadi poinnya adalah, saya sangat setuju dengan pro ke energi terbarukan. Cuman permasalahannya, skemanya ini bagaimana supaya perusahaan-perusahaan mereka jadi tertarik untuk bangun energi terbarukan. Sedangkan kalau secara angka, balik modal aja lama banget. Ujung-ujungnya apa? Lebih mendingan bangun batu bara lagi. Nah, tapi dengan adanya fokus pemerintah mulai ke arah energi terbarukan, bisa kita lihat dari era PBN ya, salah satunya udah mulai ada dimension nih, ya kan. Itu mereka juga akan rencana membuat suatu skema yang namanya carbon credit. Nah, ini di Think kita sendiri udah
udah cover ya dari awal tahun ya. Salah satu mungkin saham yang udah naik banyak itu teman-teman tahu ada Toba. Ya kenapa Toba naik banyak? Basically kan dia adalah perusahaan yang akan mengelola sampah dan diolah jadi energi. Nah, di mana sebelumnya lini bisnis sampah menjadi energi ini kan belum ada nih di Indonesia. Nah, tapi kenapa kita rasa ini bisa jadi menarik ya? Karena memang kalau skema ini jalan, perusahaan-perusahaan yang sebelumnya mau menjalankan project green, ya, hitung-hitungan kan tadi nggak masuk tuh. Tapi kalau skema carbon credit ini jalan, mereka akan dapat insentif. Ya. Sehingga apa? Mungkin perusahaan-perusahaan yang sebelumnya tidak begitu menarik, ya, kalau skema ini jalan, ya balik lagi harus kita follow. Beneran nggak perpresnya diubah, peraturan presidennya diubah. Kalau ini beneran diubah di tahun 2025 atau 2026 mendatang, ini profitnya bisa tiba-tiba loncat signifikan nih. Kalau memang beneran jalan ya, disclaimer. Jadi salah satu sektor yang kita merasa menarik di APBN 2026 itu adalah sektor energi terbarukan. Energi terbarukan ya. Ya karena memang kalau kita lihat untuk yang ketahanan energi yaitu anggarannya 402 triliun rupiah dan cukup besar juga gitu ya. Apalagi tadi paling ya kita melihat akan didistribusikan salah satunya adalah ke EBT ya. Yeah. Dan kalau teman-teman lihat di RUPTL-PLN gitu ya untuk 10 tahun ke depan itu memang bauran energi terbarukan ya itu akan naik 2 kali lipat dari 16% ke 32%-an gitu. Jadi ya interesting lah buat teman-teman yang mau lihat saham atau sektor-sektor yang memang udah switch ke EBT gitu ya. Karena hampir semua saham sih, hampir semua saham tuh rata-rata kan? Apalagi yang fosil ya kok ya. Itu rata-rata tuh udah switch mereka punya bisnis ke EBT gitu kan saat ini ya. Mungkin selain Toba, Ko Jonathan bisa kasih lagi nggak contoh nih kira-kira yang udah ke EBT dan udah jalan nih, udah terlihat prospeknya tuh menarik nih untuk kita hold lah sampai beberapa tahun ke depan. Oke, ini mungkin agak dalam sedikit agak teknis, tapi intinya kalau kita ngomongin carbon credit, sebelumnya kan yang diinsentifikasikan adalah perusahaan-perusahaan yang membangun energi terbarukan nih, misalnya power plant, pembangkit listrik. Tapi kalau kita lihat di statistik, kalau kita lihat dari rencana pemerintah sendiri ya, di dokumen carbon credit, itu mereka ada tulis gimana caranya Indonesia bisa melakukan net zero emission. Kalau kita ngomongin net zero, kemungkinannya kan sebenarnya ada dua. Emisinya kita kurangin. Ya, itu opsi satu dengan cara apa? Bangun pembangkit listrik yang green energy, kan emisinya berkurang. Atau opsi kedua, perbanyak hutan-hutan. Hutannya semakin banyak, kan mereka nyerapnya bisa semakin banyak. Nah, ini yang belum banyak diomongin orang, yaitu apa? Skema carbon credit ini lebih daripada sekedar membangun pembangkit listrik. Kalau kita pelajari lebih dalam, ada lagi ya opsi kedua ini. Di mana perusahaan-perusahaan yang memiliki hutannya banyak, ya hutannya tentu bukan sembarang hutan ya, itu ada spesifikasinya lagi dan bisa menyerap banyak karbon, itu juga ke depannya bisa dikasih insentif. Nah, ini yang kita rasa bisa jadi cukup menarik nih di tahun 2026-2027 mendatang kalau memang skemanya udah jalan. Ya. Perusahaan apa mungkin kita nggak bisa sebel sini, ntar nggak enak kesana pompong ya. Itu jadi PR lah buat teman-teman, bisa coba pelajarin. Ada kok perusahaan-perusahaan yang punya hutan, coba pelajarin dulu. Hutannya itu jenisnya apa? Ini kasih PR ya buat teman-teman ya. Hutannya jenisnya apa? Kira-kira mereka bisa menyerap berapa banyak karbon? Dan katakanlah mereka bisa menyerap 10 ton karbon. Ini angka random ya. Kira-kira 1 tonnya itu bakal dihargain berapa? Itu semua harus kita follow. Dan kalau memang perpresnya itu udah jalan, itu ada semua hitungannya kok. 1 ton bisa menyerap berapa ton karbon, itu harga jualnya berapa. Tinggal kita kaliin aja perusahaan punya hutannya berapa, kira-kira bisa menyerap berapa, potensi pendapatan ke depannya bisa jadi berapa. Nah, itu yang kita rasa cukup menarik ya di tahun 2026-2027 mendatang. Oke, jadi nggak hanya perusahaan yang memang bangun si infrastruktur untuk si EBT-nya, tapi juga perusahaan yang memang bisa menghasilkan lah uang dari carbon credit tadi ya. Jadi memang ada 2 option nih buat teman-teman yang mau cari peluang gitu ya di saham-saham EBT yang memang prospektif lah untuk ke depan. Karena tadi dari RUPTL-PLN, dari RAPBN gitu kan memang difungsikan untuk ketahanan energi tadi gitu ya. Khususnya untuk di EBT gitu ya teman-teman ya. Dan tadi kita udah bahas RAPBN ya, walaupun nggak semuanya ya, karena ya kalau banyak kan proyek strategisnya ya. Di pemerintahan yang saat ini kan proyek strategisnya tuh lumayan banyak gitu ya. Jadi, nah kalau misalnya perganti tadi kita balik lagi nih ke reshuffle kabinet, yaitu tadi Bu Sri gitu ya diganti gitu ya. Kira-kira akan berdampak nggak sih sama postur RAPBN yang udah dirumuskan gitu ya? Kan udah sekarang tuh udah dibanggar kan, akan disahkan lah nanti ke depannya ya teman-teman di DPR. Dan kira-kira ini akan berganti nggak sih asumsi-asumsi ini? Oke, jadi disclaimer dulu, saya juga bukan ahli politik ya. Saya bukan ahli politik, hanya dari kacamata investor. Tapi kalau dari kacamata investor yang berbasis fundamental, ya, I don't think dengan adanya perubahan
Menteri Keuangan ini tuh langsung seolah-olah kiamat. Karena kan kalau kita ngeliat respon market tuh kayak seolah-olah tuh this is the end gitu loh. Wah ini udah no future segala macam. Memang nggak bisa kita pungkiri ya Sri Mulyani itu bekerja luar biasa lah, udah belasan tahun di Menteri Keuangan dan memang ya menjadi someone yang banyak investor internasional look up terhadap beliau gitu kan. Tapi dengan adanya perubahan Menteri Keuangan baru ya balik lagi baru bekerja mungkin 3 hari. Jadi belum ada kelihatan nih, kita belum bisa menilai. Tapi poin saya adalah seperti yang dikatakan ya, dia tidak akan mengubah banyak dari yang udah aja, tapi mencoba untuk dioptimalkan. Ya, we'll see optimalkannya bagaimana. Cuman kalau kita ngelihat dari sisi investor, ya menurut saya pribadi, cobalah kita coba kasih waktu dulu beberapa bulan, kita lihat kebijakannya bagaimana. Cuman apakah dengan adanya perubahan ini seolah-olah this is the end, ya menurut saya pribadi belum tentu ya. Kenapa? Ya karena memang negara kita ini kan negara yang sebenarnya tuh udah kaya akan sumber daya alam. Sebenarnya udah kaya sekali. Ya, tinggal gimana caranya kita bisa memaksimalkan sumber daya tersebut. Ya, kita bandingin misalnya, ini agak konteks dikit ya. Misalnya negara Singapura. Dia negara yang nggak ada sumber daya alam loh. Tapi kok bisa menjadi negara yang sangat berhasil? Ya karena kenapa? Karena dikelola dengan baik. Nah, jadi poin saya adalah siapapun pemimpinnya, ya Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Tinggal gimana caranya kita bisa memaksimalkan ya sumber daya tersebut. Ya oleh lembaga-lembaga merah putih, presiden, ya tentu kita sebagai investor harus stay optimis ya. Berharap yang optimis dan jangan langsung mengambil suatu kesimpulan dari hal yang belum ada kepastiannya. Jadi poin saya adalah coba kita kasih waktu dulu. Ya semoga kebijakan-kebijakannya bisa mendukung ya kan. Bisa menjadi suportif dan untuk membuat Indonesia lebih berkembang ke depannya. Ya, jadi jangan ada perubahan langsung kita judge seolah-olah kiamat. I think itu kurang bijak juga ya sebagai investor. Kita kasih waktu dulu aja ya, kita kasih waktu lihat beberapa bulan, 3 bulan, 6 bulan ya, kita sambil ikutin perkembangannya baru kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Jadi kalau pandangan saya pribadi, apakah dengan adanya perubahan menteri ini bagus 100%, jelek 100% ya I would say mungkin saya di posisi yang netral ya. Oke, ada perubahan, kita pelajarin orangnya seperti apa, kebijakannya seperti apa. Cuman kalau menurut saya pribadi ya, kalau orang pada takut dan harga sama malah turun banyak, ini malah bisa jadi kesempatan untuk kita bisa beli perusahaan bagus di harga yang lebih murah. Oke, jadi itu untuk kesimpulannya gitu ya, Ko Jonathan ya. Jadi ya kita lihat ya nanti kinerjanya Pak Purbaya seperti apa ya. Karena kan memang baru menjabat, jadi pastinya masih ada pro dan kontranya gitu ya teman-teman ya. Walaupun memang kita melihat Bu Sri Mulyani itu cukup, ya kita bisa bilang sangat dipercaya lah investor global ya. Nanti kita melihat ke depannya gitu ya, Pak Purbaya ini semoga bisa ya meneruskan atau bisa juga menjaga fiskal kita gitu ya ke depannya supaya lebih prudent ya teman-teman ya. Nah sekarang kita akan ngomongin aksi korporasi yang jadi tema perbincangan kita juga di hari ini. Mungkin pertama kita akuisisi dan juga merger kali ya. Karena kan nggak ada bisa dibilang saham itu kan nggak mungkin tiba-tiba naik gitu kan. Pasti ada ya rata-rata aksi korporasi kan yang bikin sahamnya naik. Apalagi biasanya naik dulu gitu kan ya, baru beritanya keluar gitu. Jadi nah ini mungkin bisa di-share juga nih, karena kalau kita lihat sektor-sektor tertentu seperti sektor teknologi gitu kan, itu naik kenceng karena memang ada aksi korporasi. Mungkin kita lihat ada akuisisi gitu ya, grup Jarum misalnya di saham tertentu, saya ada di saham data gitu ya, yang setelah itu naik signifikan gitu ya, padahal belinya di 900-an gitu kan, sekarang harganya udah tinggi banget dan ya saking tingginya disuspend gitu ya. Udah dari Agustus akhir ya ke sekarang tuh di level 4.000-an gitu ya teman-teman ya. Jadi banyak aksi korporasi yang memberikan sinergi lah buat sahamnya tuh bisa naik tinggi banget. Nah, kalau Ko Jonathan sendiri melihat aksi korporasi, akuisisi dan merger di sektor teknologi itu seperti apa sih? Oke, jadi kalau kita ngomongin akuisisi, kenapa orang itu banyak yang demen ya? Karena memang ini kan suatu pertumbuhan inorganik dalam waktu yang cepat. Jadi bayangin nih, perusahaan misalnya sebelumnya cetak profit 1 miliar. Dengan ada mereka mengakuisisi, melakukan aksi korporasi, ini bisa tambahan profit mungkin langsung kali 2. Tiba-tiba di tahun kedua langsung 2 miliar profitnya. Ini kan membuat orang berekspektasi, wah ini pertumbuhan ke depan akan cepat. Makanya mungkin mereka jadi lebih tertarik untuk membeli sahamnya dengan ekspektasi pertumbuhan yang begitu besar di tahun-tahun mendatang. Nggak bisa kita mungkin memang sektor teknologi ini kan lagi bertumbuh sangat pesat ya. Kita ngomongin skala dunia. ChatGPT di mana-mana, mungkin iCloud storage segala macam. Dari yang sebelumnya kita nyimpen dokumen di kertas, di locker, sekarang nggak bisa kita mungkiri mayoritas dokumen, file-file penting pasti udah simpan secara digital. Nah, dan digital ini kan perlu apa? Perlu storage. Ya makanya lah mungkin yang lagi naik banyak proyek data center, fiber optic segala macam ya, cloud. Di mana
kalau di Indonesia sendiri hingga saat ini itu sayangnya sebenarnya belum ada perusahaan yang benar-benar berhasil di sektor teknologi itu sendiri. Ya mungkin kita flashback sedikit ya ke tahun 2021, 2022 itu banyak saham-saham yang dibungkus ya dengan teknologi dan naik gila-gilaan. Cuman sayangnya sekarang kan udah banyak ya kita sama-sama tahu ya turun lagi. Ya kenapa? Karena memang kita nggak bisa bandingin teknologi di Indonesia dengan teknologi di Amerika. Skala mereka itu udah skala internasional. Kita ngomong misalnya Google, ya, itu kan benar-benar sumber pendapatannya digital. Sedangkan Indonesia kita katakanlah bank digital gitu ya. Oke bank, cuman versi digital. Tapi kan ujung-ujungnya bisnisnya tetap perbankan gitu, bukan digital. Jadi kalau menurut saya pribadi, dari boomingnya sektor teknologi ini, di Indonesia itu yang lebih diuntungkan adalah penunjang dari sektor-sektor digital tersebut. Contohnya gimana? Indonesia itu kan bukan perusahaan yang heavy tech ya, bukan yang kuat sekali lah di tech. Tapi kita itu bisa mensupport tech tersebut. Contohnya dengan apa? Sektor data center. Nah Indonesia mulai bangun ini data center untuk menjadi penunjang pertumbuhan di sektor teknologi secara global. Ya, data center sendiri kalau kita tarik lagi, itu adalah kontraktor di Indonesia yang kebagian project bangunin data center. Di mana nggak semua kontraktor bisa mendapatkan ini. Ya, ini kita spill aja, salah satunya adalah Total Bangun Persada. Makanya kalau teman-teman lihat di catatan kaki Total Bangun Persada, dia tuh ada kerjasama dengan Shimizu untuk eksklusif ya bangun proyek data center. Nah ini nggak sembarang orang bisa bangun data center tersebut, hanya kontraktor-kontraktor tertentu yang berpengalaman. Atau sebaliknya, dengan semakin banyaknya penggunaan terhadap internet ini, otomatis dibutuhkan apa? Kabel, fiber optik semakin banyak. Nah, perusahaan-perusahaan apa aja yang berhubungan dengan fiber optik? Ya tadi udah di-mention, mungkin salah satunya yang berkaitan adalah ya, data. Mungkin yang lagi ngetren kemarin adalah wifi. Dia ada bangun fiber ya di sekeliling rel kereta api. Ada juga misalnya KTR, itu dia lagi bangunin ini ya jalur fiber optik di bawah laut dari Jakarta Batam Singapura, itu dia bakal dapat kelimpahan project. Nah, jadi poin saya adalah dengan adanya pertumbuhan yang masif di sektor teknologi ini, ya, kalau kita ngomongin di Indonesia, ada nggak yang diuntungkan? Sebenarnya ada, tapi bukan teknologinya tok, melainkan perusahaan-perusahaan yang menunjang dari teknologi tersebut. Seperti apa? Data center, ada nggak nih hubungannya? Kalau misalnya nggak ada pemain data center langsung, ya sebenarnya ada sih DCI, itu kan data center, tapi udah naik banyak ya. Terus kita cek lagi, ada nggak yang diuntungkan dengan adanya pertambahan data center ini? Kontraktornya bagaimana? Oke, data center katakanlah udah pada naik banyak. Ada lagi nggak yang bisa kita follow? Oh, kalau internet makin banyak, udah pasti penggunaan kabel fiber makin banyak. Karena fiber ini kan menunjang internet dengan cepat. Oke, perusahaan yang main fiber optik apa aja? Fiber optiknya udah nggak ada nih. Ada nggak yang memasangin fiber optiknya? Itu nyambung semua. Dimana sebenarnya aksi-aksi akuisisi itu banyak terjadi di supportingnya ini tersebut. Jadi kalau ditanya apakah menarik? Yes, menurut saya menarik. Apalagi ya kalau memang beneran bisa menciptakan penambahan value terhadap perusahaan ke depannya. Ya, tadi emitennya udah ada beberapa yang kita mention, tinggal kita follow. Beneran nggak pertumbuhan ini, proyeksi laba mereka, proyeksi ekspansi mereka beneran bisa tereksekusi dengan baik atau enggak? Kalau bisa tereksekusi dengan baik, dengan harga hari ini itu masih murah atau masih mahal? Itu sebagai investor yang kita bisa lakukan dalam melihat konteks akuisisi ya, ataupun merger-merger di sektor teknologi ini. Baik, tadi kan kalau kita ngomongin akuisisi atau merger di teknologi itu kan yang membuat sektor teknologi memang secara year to date tuh naiknya jomplang sendiri ya, 100%-an gitu ya teman-teman ya, dibandingkan sektor-sektor lain. Apalagi sektor banking gitu kan, itu bumi dan langit gitu kan ya. Jadi memang kalau kita bisa bilang tadi aksi korporasi yang memberikan harga sahamnya tuh naik cukup signifikan. Nah, biasanya kan kalau aksi korporasi ini kan karena harganya udah naik gitu ya, walaupun memang belum tercermin nih di laporan keuangan, karena kan kita belum langsung bisa melihat kan yang udah reported betul. Gitu kan. Pasti kan valuasinya mahal nih kok. Betul. Rata-rata pasti yang seperti ini tuh valuasinya mahal, PI-nya tinggi. Nah, gimana cara kita sebagai investor tahu, wah ini masih bisa nih masuk kita ya sebagai investor yang misalnya belum punya nih sahamnya. Wah ini masih oke kok kalau kita masuk di PI sekian gitu ya, di valuasi sekian nih walaupun udah tinggi. Nah itu apa yang harus dilihat? Oke, ini nice question ya. Saya yakin pasti teman-teman juga penasaran. Aduh, emang kalau misalnya value investing cuma lihat PI PB ini nggak mungkin masuk nih saham-saham gini ya? Jawabannya, kita jangan lihat PI dan PB hari ini. Kita ngelihat PI dan PB masa depannya. Mungkin saya kasih contoh nih. Katakanlah perusahaan ABCD deh. Nggak enak kita sebut ticker nih. Misalnya pernya 100. Artinya apa? Mungkin labanya 1 miliar. Tapi market cap dia itu udah 100 miliar. Mau nggak kita beli bisnis? Labanya 1 miliar, kita bayar 100 miliar. Artinya apa? 100 tahun baru balik modal. Mau nggak Kak beli gitu? Di 100 tahun sih ya jangan lah ya. Udah nggak dapet saya, udah cucu saya kali ya. Jadi poin saya adalah, memang dari kacamata valuasi hari ini itu memang nggak menarik, tapi
ya. Kalau kita ngomongin valuasi ke depan ya katakanlah tahun ini labanya 1 miliar nih. Tapi dia lagi ada bangun project nih. Dimana kalau projectnya udah jadi, di tahun kelima profitnya jadi setahun 10 miliar misalnya. Mulai menarik gak? Mulai menarik dong. Kita keluarin 100 miliar, tahun kelima setahun dapat 10 miliar. Nanti kalau misalnya katakanlah dia ada ekspansi lagi, tahun ke-10 profitnya jadi 30 miliar setahun. Nah, kita keluarin 100 miliar, memang tahun ke-1 sampai tahun ke-5 cuma 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Tapi tahun ke-5 jadi 10 miliar. Tahun ke-10 profitnya 30. Jadi 30 miliar. Kalau gitu kan lumayan menarik kan. Nah, jadi tugas kita sebagai investor, kita harus bisa ngelihat ke depan. Jangan hanya menggunakan valuasi per hari ini, karena memang saham-saham yang lagi rame akuisisi, merger, itu pasti bersifat forward looking. Kedepannya labanya bisa menjadi berapa. Jadi kalau saya pribadi dan teman-teman di Think, ya kita harus ngelihat ke depan. Cuman yang jadi tricky adalah di sini. Kita harus bisa membedakan mana pandangan ke depan yang realistis, ya, yang achievable, dan juga mana pandangan ke depan yang rasanya ini nggak gitu make sense. Ya, saya kasih contoh misalnya, kita katakanlah perusahaan teknologi gitu. Oh sekarang labanya 10 miliar, katakanlah seperti Bank Digital tahun 2021. Itu kan forecast semua report-report pada gila-gilaan. Oh forecastnya akan terus bertumbuh 100% setiap tahunnya. Ya kita harus assess lagi, ini beneran make sense atau enggak. Ya mungkin saya kasih contoh paling gampang dengan energi terbarukan lah. Ada perusahaan-perusahaan yang sekarang mungkin labanya masih kecil nih. Bahkan tadi perusahaan-perusahaan yang kita ngomong, ya kayak Toba ataupun EBT lainnya, itu belum ada labanya juga. Tapi kenapa kita sebagai kacamata value investor bisa melihat ini menarik? Ya kita do some calculations. Ada nggak sih ya skema-skema yang bisa membuat kalau diinsentifin sekian dolar per megawatt, itu proyeknya jadi menarik. Ya. Dan harga jual mereka, kalau memang direvisi, harga jualnya bisa menjadi semakin tinggi, marginnya semakin membaik, ke depannya labanya bisa menjadi semakin menarik. Jadi my point is, kita harus bisa ngelihat ke depan, tapi trikinya harus bisa membedakan mana yang laba masa depan itu bisa tercapai secara realistis, mana laba yang masa depan itu kayaknya nggak realistis dan ini bisa berujung malah kurang begitu baik. Nah itu harus kita pisahin, dan untuk kita bisa benar-benar misahin itu nggak ada jalan lain selain harus benar-benar pelajarin bisnisnya. Cek kompetitornya, cek perubahan regulasinya seperti apa. Kalau memang ada merger atau akuisisi, kedepannya prospeknya itu gimana? Labanya itu gimana? Karena pada akhirnya kita sebagai investor, kita selalu memandang di balik saham ada suatu bisnis. Balik lagi kita pelajarin bisnisnya prospeknya ke depannya gimana. Ya, even if bisnisnya itu bagus banget nih, katakanlah ya, oh ekspansinya banyak banget. Kita ambil contoh misalnya Pani. Ya, Pani itu memang dulu perusahaan kaleng. Tapi kan kita nggak bisa pungkiri Peak 2 itu bagus banget. Makanya pas dulu kita di Think cover Pani itu pas masih harganya mungkin 500-an perak. Ya, dulu pribadi belum. Dulu tuh setahu saya nggak ada yang cover. Think itu pertama yang cover, Pani pas di 500 perak. Ya, tapi memang kita nggak cover sampai sekarang udah berapa? 15.000, 20.000. Karena bagi kita, investasi yang bagus itu bukan hanya dari perusahaan yang bagus. Tapi harus perusahaan bagus di harga yang murah. Kalau perusahaannya bagus, proyeknya bagus, tapi harganya udah tidak terlalu murah, ya kita sebagai investor kurang nyaman. Ya, tapi bukan artinya harga sama nggak bisa naik lagi, bisa aja. Tapi itu rezeki orang lain. Nah, kalau kita sebagai value investor, prinsip kita adalah beri perusahaan bagus di harga yang murah. Ya, supaya apa? Supaya hati kita nyaman, bisa enak tidur. Karena kita tahu, ya kita belinya dengan harga yang diskon. Ya, pertanyaannya kalau misalnya kita udah lepas nih, banyak orang-orang pasti pada bilang, wah udah dilepas harga saham makin naik, ada lagi story-story tertentu. Ya kita sebagai investor ikhlasin aja. Kita cari peluang lain, cari malah perusahaan-perusahaan yang belum begitu naik banyak. Itu kalau pandangan saya pribadi dan teman-teman di Think menggunakan value investor, ya kita selalu mencari perusahaan bagus di harga yang murah, dan jangan sampai kita kejar-kejar nih, oh lagi rame segala macam, tapi kita lupain prinsip valuasi. Ya story-nya lagi rame, tapi ujung-ujungnya ya kita jadi ngejar kereta dan amit-amit malah jeblos, kita malah cuci piring gitu kan. Oke, jadi tetap ya teman-teman tadi ya, walaupun harganya kita lihat membeli harapan lah istilahnya, karena kan belum reported di laporan keuangan ya, pasti dong, karena kan namanya juga baru akuisisi gitu kan, pasti akan istilahnya kita membeli harapan ke depannya tadi dari sinergi yang didapatkan dari akuisisi atau merger tersebut. Nah Bu, biasanya itu juga kalau akan bikin proyek gitu, misalnya tadi let's say fiber optik gitu kan, itu biasanya akan ada studi kelayakannya. Nah mungkin teman-teman bisa baca tuh studi kelayakannya di keterbukaan bursa gitu kan, PBK berapa lama, NPV-nya udah positif, pasti positif lah ya kalau mereka bikin lah ya. Kalau negatif mending ceriti. Kalau negatif kayaknya nggak bakal dipublish ya. Oke. Payback-nya ya, lihat NPV-nya gitu ya, kira-kira seperti apa, IRR-nya gitu ya.
kira-kira berapa persen gitu ya, semakin tinggi ya semakin oke gitu ya teman-temannya. Jadi banyaklah pertimbangan ya. Jadi teman-teman jangan FOMO istilahnya ya. Lihat aja misalnya di value transaksi lagi rame, udah saya HK aja gitu kan ya, tanpa melihat berbagai macam fundamental yang dimiliki. Walaupun memang ya kita bilang valuasi mahal mah wajar gitu kan misalnya, karena kan di Wall Street juga kan yang Nvidia, Google itu kan PI-nya gila-gilaan juga kan, di atas puluhan gitu ya. Jadi ya wajar juga, tapi wajarnya ini kita harus lihat nih ke depannya bener nggak nih project-project yang akan dijalankan, sinergi yang didapatkan gitu. Jadi ini saya mau ini dari kacamata value investor tentunya. Betul. Kenapa kita sebegitu kekeh dengan skema ini atau dengan pola pikir ini? Kita ambil contoh misalnya di tahun 2020, 2021. Pada saat tahun tersebut, kalau teman-teman yang udah invest lama, pasti tahu itu bank-bank digital tuh story-nya mirip banget seperti saham-saham konglo sekarang. Betul. Cuman bedanya beda barang aja. Jadi my point is kalau teman-teman yang udah lama di market, pasti tahu there's nothing new gitu loh. Cuman bedanya beda sektor, beda owner, tapi saham-saham yang naik gila-gilaan, setahun naik 10 kali lipat, 20 kali lipat. Ya, memang pada tahun tersebut, kesannya kalau kita nggak membeli saham tersebut, kesannya kita yang cupu. Kok nggak ikutan? Tapi percayalah, segala sesuatu kalau kita tarik dalam waktu yang panjang, 5-10 tahun pasti akan selalu kembali kepada nilai wajarnya. Dan baik lagi bukan artinya kalau kita nggak membeli saham tersebut ya kita yang benar, enggak juga. Kalau kita lihat dari kacamata lain, katakanlah mungkin ngeliatin broker summary, inflow, itu bisa aja masuk kriterianya mereka. Jadi kan ini memang dua kacamata yang berbeda kan. Kalau kita di Think, kita benar-benar fokusnya ngelihat suatu saham itu ada bisnis. Jadi bukan artinya decision kita 100% benar, ujung-ujung akan turun ya. We never know. Ya buktinya kalau misalnya kita ngomongin saham-saham digital tersebut, ada aja kok yang bisa mendapatkan keuntungan dengan stylenya mereka masing-masing. Gitu, jadi ya history repeat itself ya. Oke, jadi teman-teman harus benar-benar ngeliatin tuh ya valuasinya dan juga tadi story-nya itu beneran kejadian atau enggak. Nah tadi kita ngomongin aksi merger ya dan juga aksi korporasi. Sekarang kita ngomongin right issue dan juga private placement gitu ya. Sama-sama juga ini yang biasanya memberikan kenaikan harga tiba-tiba ya sebelum announcement-nya tuh ada. Nah yang terbaru ini ada PANI gitu ya. PANI itu ada private placement walaupun memang kecil ya, porsinya cuma under 1%. Kemudian ada juga yang right issue-nya gitu ya teman-teman ya, karena kan kalau private placement memang nggak bisa lebih dari 10% gitu ya. Nah ini ada right issue dari PANI akan terbitkan 1,21 miliar lembar saham. Harganya kita belum tahu karena juga lagi nunggu nih terkait dengan RUPSLB-nya nanti di tanggal 9 Oktober 2025 gitu. Jadi kalau menurut Ko Jonathan sendiri ini melihat selain aksi merger, kemudian aksi akuisisi. Nah kalau misalnya right issue itu dipandangnya seperti apa sih? Karena kan right issue kan pasti outstanding shares-nya makin banyak nih, walaupun dia entah buat ekspansi, entah buat nambah kepemilikan di anak usaha seperti si PANI ini gitu kan ya. Tapi kan di other side pasti itu akan nambahin outstanding shares yang pastinya akan ningkatin valuasi jadi mahal gitu kan ya. Nah ini seperti apa pandangannya? Jadi balik lagi segala macam aksi korporasi, kita tuh sebagai value investor ngeliatnya cuma satu. Aksi korporasi tersebut itu bakal ningkatin value perusahaan ke depan atau enggak ya. Jadi dengan mereka melakukan right issue, katakanlah modal mereka itu 1 triliun nih. Katakanlah right issue 1/1. Artinya kan 1 triliun disuntik lagi 1 triliun. Jadi 2 triliun. Nah, jadi kalau kita pribadi itu bukan masalah disuntiknya berapa banyak, tapi lebih ke 1 triliun dipakai buat apa. Dan kalau memang mereka butuh duit 1 triliun tambahan, apakah dengan adanya 1 triliun ini yang baru bisa ningkatin profitnya berapa perusahaannya? Itu yang kita sebagai investor harus ngelihat. Ya, karena balik lagi di balik saham ada bisnis, kita pelajarin bisnisnya. Oke, mereka bilang mereka butuh uang 1 triliun. Butuh uang 2 triliun. Atau butuh uang 3 triliun. Nah 3 triliun ini mau dipakai untuk apa? Tentu nggak ada jawaban pasti bagus dan pasti jelek. Cuman umumnya kalau uang tersebut dilakukan untuk ekspansi, biasanya ya, itu bisa jadi indikasi bagus. Ya, karena mereka ada proyek yang skalanya besar dan mereka membutuhkan uang. Tinggal sama seperti tadi kita lihat dulu ekspansinya di bidang apa, kira-kira profitnya bisa berapa, dan memang valuasi sekarang di harga berapa. Ya kalau kita ngomongin specifically PANI, dia kan lagi mau right issue untuk beli saham CBDK ya. Iya, mungkin pada saat kalau kita translate kurang lebih CBDK-nya itu dibeli di harga 6.400 ya. Kalau saya hitung kasar itu kira-kira si PANI akan membeli CBDK di harga 6.400. Ya, apakah right issue ini menarik? Ya tentu balik lagi tergantung ke tangan teman-teman sendiri ya. Teman-teman bisa valuasi aja kira-kira CBDK dengan land bank-nya sekian ya, dia kan punya tanah tuh. Kalau misal tanahnya kejual, kira-kira total profitnya jadi berapa, dan valuasi sekarang itu masih menarik atau enggak. Itu mungkin kita nggak akan bahas spesifik
angkanya di berapa kali di sini yang gak enak ya. Harga pelaksanaannya di berapa nih, rasionya berapa nih, karena belum RUPS juga kan. RUPS LB-nya nanti di tanggal 9 Oktober. Jadi kita nanti akan update mungkin ya. Kalau untuk proyeksi PANI ini gitu ya teman-teman, si right issue-nya gitu ya setelah RUPS LB. Nah itu untuk PANI ya. Jadi memang kalau bisa dibilang untuk right issue ini tergantung tadi tujuannya apa gitu. Apakah bisa mengenerate revenue kah ke depan, mengenerate laba kah gitu ya ke depan ya. Jadi walaupun memang valuasinya akan terlihat jadi mahal karena outstanding shares-nya banyak, tapi kalau misalnya ekspansinya tuh bisa menguntungkan, memberikan sinergi ke depan, mengenerate revenue tadi ya, itu bisa jadi positif ya kok ya. Ya tinggal tergantung nambah labanya berapa. Dan katakanlah nambah laba 1 triliun nih, tapi market cap-nya katakanlah 200 triliun. Ya berarti kan kalau dari kacamata fundamental kurang begitu menarik karena balik modalnya masih lama. Kecuali ke depannya mereka somehow bisa mendapatkan cara untuk laba yang ini setahun jadi mungkin 10 triliun, 5 triliun. Oh kira-kira mungkin valuasi sekarang jadi masuk akal. Jadi baik lagi harus kita follow perkembangan laba ke depannya bagaimana dan juga valuasi sekarang itu bagaimana. Karena pada akhirnya kan ketika kita mau membeli masa depan perusahaan, kita tuh bayar dengan uang yang premium loh. Kita bayar sekarang untuk kinerja perusahaan di 5 tahun mendatang. Betul. Artinya apa? Kita harus mengekspektasikan pertumbuhan perusahaan itu bakal maksimal. Dan inilah yang sering terjadi kepada perusahaan-perusahaan yang valuasinya tinggi. Orang itu ekspektasinya itu sangat berlebihan. Orang sangat yakin dan berekspektasi ke depannya perusahaan itu terus bisa bertumbuh dan memaintain kinerja dia yang maksimal. Pertanyaannya, sekalinya amit-amit ekspektasi itu tidak tercapai. Kita ambil contoh misalnya di Unilever. Semua orang kan dulu campaign yuk nabung saham, Unilever barangnya dipakai, perusahaan bertumbuh segala macam. Tanpa orang sadari, orang lupa ngecek. Unilever itu ekspansinya mentok hanya di Indonesia. Mereka nggak bisa ekspansi di luar negeri karena memang license-nya hanya di Indonesia. Dan pada saat itu Unilever diperdagangin mungkin ya, saya nggak salah, kalau saya nggak salah inget di PI 60, PI 70. Artinya apa? 70 tahun baru balik modal. Tapi orang semua berbondong-bondong beli Unilever karena memang pada saat itu ya itu saham bagus lah, itu wonderful company. Tapi se-wonderful company, kalau kita udah belinya kemahalan dan ternyata terbukti, Unilever kok labanya udah nggak bertumbuh nih setahun, orang masih santai. 2 tahun, kok labanya nggak bertumbuh? 3 tahun ketiga labanya nurun dikit, tahun keempat labanya nurun dikit. Oh rupanya udah nggak bisa bertumbuh. Orang baru sadar. Disitulah market biasanya akan panik dan orang-orang pada berbondong jualan. Orang yang tadinya sebelumnya mengekspektasikan, ini perusahaan akan tumbuh, nggak apa-apa deh, saya bayar lebih mahal. Yang penting perusahaan terus bertumbuh. Orang masih pada mau membeli sahamnya. Ketika ekspektasi itu terpatahkan, nah itulah biasanya awal mulanya terjadi kekecewaan. Jadi poin saya adalah kalau kita membeli suatu saham yang premium, harus pastikan ekspektasi kita dengan pertumbuhan kinerja ke depannya atau pertumbuhan perusahaan ke depannya itu bisa inline. Jangan sampai kita expect perusahaannya bisa naik 10, 20, 30 kali lipat. Rupanya cuma naik 1 kali lipat, abis itu udah stagnan. Nah itu biasanya di situ tuh ya terjadi kekecewaan lah. Market biasanya gitu kan. Expect-nya growth. Sekalinya growth-nya udah terbatas atau bahkan nggak growing. Kalau kita bayar di valuasi premium untuk katakanlah ekspansinya mereka, story-nya mereka itu malah bisa jadi malah turun banyak harga sahamnya. Gitu ya. Jadi ya berkaca tadi dari contohnya Unilever misalnya gitu ya teman-teman, ya mungkin karena nungguin dividen payout ratio kan 100%. Mungkin dari dividen play-nya, tapi kalau labanya turun kan dividennya juga turun ya teman-teman, walaupun DPR 100% kan DPS-nya turun juga gitu. Jadi ya tadi kita udah ngomongin banyak aksi korporasi gitu ya, dari merger, akuisisi, kemudian juga right issue juga gitu ya. Jadi nah biasanya aksi-aksi korporasi ini itu akan memberikan kenaikan lah dari harga sahamnya ya, karena tadi Ko Jonathan udah jelasin panjang kali lebar ya kenapa bisa seperti itu. Nah kemudian tadi kita juga udah bahas ya IHSG kondisinya, kita juga udah bahas skema RAPBN tahun depan dan sektor-sektor apa sih yang menarik. Thank you so much nih Ko Jonathan ya udah main ke Ajaib investasi, ke Cuan Talks ya, udah berbagi sama teman-teman investor ajaib. Mungkin bisa kasih closing statement nih buat teman-teman yang misalnya lebih ke value investing. Jangan teman-teman yang misalnya value investing gara-gara udah nyangkut gitu. Soalnya banyak yang kayak gini ya. Udah turun jadi investor baru ya. Iya betul. Ya mungkin closing statement dari saya, semua orang itu bisa menjadi investor ya, karena untuk menjadi investor itu nggak perlu jadi orang pinter-pinter banget. Yang penting kita harus tetap rasional ya. Segala keputusan yang kita ambil pastiin bukan berdasarkan emosi kita. Kita lihat suatu saham sebagai suatu bisnis, pelajarin bisnisnya, ke depannya kira-kira
bertumbuh atau enggak, dan valuasi sekarang itu mahal atau enggak. Jadi untuk menjadi investor yang bijaksana itu nggak butuh jadi pinter-pinter amat. Yang penting seperti kata Warren Buffett, Charlie Munger, we just don't have to do stupid things. Ya, jangan sampai kita lakuin hal-hal yang bodoh hanya karena iri, hanya karena emosi kita nggak stabil, hanya karena beli saham berdasarkan feeling, ya ikut-ikutan teman. Ya janganlah, sebagai investor yang bijaksana, coba kita harus bisa yakin dengan keyakinan diri kita sendiri, pelajarin bisnisnya, dan kalau kita lakuin itu secara konsisten, ya, saya pribadi masih percaya dan akan terus percaya value investing itu masih sangat works kok. Selama memang kita nggak ngincar cepet-cepet kaya, setahun ngincarnya 100% ya. Kalau memang ada yang seperti itu ya good for them gitu loh. Sebagai value investing dengan strategi yang udah terbukti ya dari zaman Warren Buffett sampai sekarang, it's like a slow but a sure method gitu loh. Itu sih mungkin sedikit pandangan dari saya dan closing statement. Jadi untuk teman-teman yang mau berinvestasi dengan value investing, ini metode yang bagi saya udah proven. Yang penting apa? Tetap harus rasional, jangan kebawa emosi, tetap harus bijaksana, dan pastiin segala keputusan yang kita ambil itu merupakan keputusan yang rasional berdasarkan data dan logika. Oke, thank you Ko Jonathan udah sharing, dan thank you juga buat teman-teman yang udah nonton ya sampai akhir ya. Terima kasih, sampai jumpa di Cuantok selanjutnya. Tetap disclaimer, sesuaikan sama paparan resiko dan sesuaikan sama time frame teman-teman untuk investasi. Sampai jumpa. Ajaib semua bisa.